Vaksin mencegah penyakit berbahaya dan mematikan. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikkan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing. Shalom baik Kristus dimanapun Anda berada. Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita terus menanti-nantikan Tuhan, terus mencari wajah Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita berdoa untuk memulai acara Revival at Home malam hari ini. Tuhan, kami rindu melalui setiap doa, pujian penyembahan yang kami naikkan bersama-sama, serta melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dalam acara Revival at Home malam hari ini. Kami beroleh kekuatan baru, beroleh kemenangan dari setiap masalah kami, dan kami serta keluarga dipulihkan. Amin. Dalam melalui acara Revival at Home ini, berkat Tuhan akan dilimpahkan pada setiap kita di dalam keluarga kita masing-masing. Stay at home with Revival at Home. Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus. Kita percaya kita memiliki Allah yang sungguh hebat, Allah yang sungguh peduli bagi setiap kita. Dia selalu menolong kita, menopang kita. Mari sama-sama kita pujikan, kita sama-sama sembah, dan mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggal.
Engkau sanggup memulihkan setiap kami, setiap hati kami, setiap keluarga kami, setiap permasalahan kami Tuhan. Engkau yang bukakan jalan, dan kami percaya Tuhan, waktu-Mu pasti yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Dan kiranya Tuhan Engkau selalu memberi kami kekuatan, agar kami juga terus berpegang kepada Engkau, terus beriman kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak Sehat semuanya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, saudaraku, mungkin kalau kita ditanya apa kabar, baik-baik, padahal sebenarnya kita masih dalam pergumulan, benar ya? Ada di sebagian besar kita mungkin sedang mengalami pergumulan, entah itu dalam bentuk keuangan, bentuk kesehatan, bentuk hubungan, bentuk masa depan, kehilangan pekerjaan, usaha melorot, bahkan bangkrut, saudara. Juga kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita kasih sedang sakit dan sebagainya, kita memiliki pergumulan. C.S. Lewis nulis begini, Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik terendah kehidupan untuk mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari di tempat lain. Hanya tempat itu yang bisa membukakan mata hati kita, membukakan mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya. Hanya di tempat itu yang bagi kita adalah titik terendah dalam hidup kita. Oke, saya mau menanyakan satu pertanyaan. Kalau saudara setuju angkat tangan ya, kalau jawabannya iya angkat tangan ya. Karena kalau dijawab saya juga enggak dengar, kita ketutupan masker. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya bahwa Tuhan mencintai saudara? Angkat tangan. Kalau iya, percaya sekali Tuhan mencintai kita. Saya ikut angkat tangan. Pertanyaan kedua, apakah Tuhan tahu? Apakah saudara setuju dengan saya? Apakah Tuhan tahu tentang semua kejadian atau penderitaan yang sedang saudara alami saat ini? Tuhan tahu ya? Dia Maha tahu. Oke. Pertanyaan ketiga, apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Kuasanya besar dan sanggup menolong kita. Kita percaya. Setuju ya? Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan mau saat ini langsung menolong kita keluar dari masalah itu?
Gak jadi. Karena kenyataannya memang kami gak ngalami itu kadang-kadang. Betul gak sih saudara? Jujur aja, kita tahu Tuhan mencintai kita. Kita percaya bahwa Tuhan juga merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan tahu detail segala penderitaan kita. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan punya kuasa untuk menolong kita. Tetapi kalau saat ini Tuhan tolong aku, Tuhan diam. Pernah ngalami ini saudara? Atau sedang ngalami ini? Oke, ada satu kejadian. Dalam Yohanes 11, saudara nanti baca sendiri di rumah Yohanes 11 secara komplit ya, tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi saya ambil di sini. Dari ayat 1 sampai 5 saya bacakan dengan cepat. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi saudaraku, kita tahu kisah di sini bahwa Maria, Marta, Lazarus menyadari bahwa mereka dikasihi Tuhan. Sama seperti kita menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan. Dan mereka berkata, orang yang sedang kau kasih sedang punya masalah, ada problem, sakit, sedang menderita. Itu pernyataan manusia kepada Tuhan. Tetapi ini juga ditulis ulang. Itu bukan kegeeran Marta, Maria, dan Lazarus kalau dia dikasihi. Tetapi Alkitab mengemphasize, Alkitab menekankan kembali tentang kasih Tuhan kepada keluarga ini. Di situ dikatakan ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Memang mengasihi. Sama seperti kepada saudara dan saya, bukan GR-nya kita, Tuhan mengasihi kita. Itu bukan sekedar perasaan saudara, tetapi memang Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi teman-teman semua. Yang setuju katakan amin. Tuhan mengasihi kita, pasti. Firm sudah. Oke, berarti terpenuhi yang pertama. Yesus mengasihi Lazarus. Kita masih di Yohanes 11, ayat 11 saya bacakan. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya. Murid-murid ini kenal dekat dengan keluarga Lazarus, Marta, dan Maria. Karena mereka sering mampir, sering ketemu dan sebagainya. Mereka berkata gini, Tuhan Yesus ngomong gini ke murid, Lazarus saudara kita itu telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan jikalau ia tertidur, ia akan sembuh dong. Dia pikir sakit, lagi tidur, istirahat gitu ya. Berarti tinggal sembuh dong, Tuhan akan datang membangunkan. Tetapi mereka nggak tahu kondisi sebenarnya. Fakta yang sedang dialami Lazarus. Pada saat kabar itu sampai kepada Yesus, engkau orang yang dikasihi sakit, dan dia pulang, pada saat itu juga Lazarus mati. Lihat, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka murid-murid, sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. He passed away. Saudaraku, ini artinya Yesus tahu keadaan Lazarus. Ya kan? Yesus tahu Lazarus menderita kematian yang membuatnya sekarat dan mati, kritis. Yesus tahu persis kondisinya. Murid-murid enggak tahu. Yesus ngomong dia sudah selesai, sudah tidur. Tapi murid-murid, oh kalau gitu dia akan sembuh. Enggak gitu maksudku. Lazarus mati. Berarti Yesus tahu, oke? Kita form kedua, Yesus tahu kondisi Lazarus. Sekali lagi tadi, Yesus mencintai Lazarus. Yesus tahu kondisi Lazarus. Ya, oke.
Kita lanjut kisahnya, masih berlanjut. Di ayat 21-nya, setelah itu Yesus sampai, setelah beberapa hari kemudian Yesus sampai ke Betania, yang ketemu pertama Marta. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti nggak mati. Tuhan, kalau engkau nggak telat datang, saudaraku masih hidup sebenarnya. Artinya apa sih sebenarnya? Saya nggak melihat Marta sedang komplain, tetapi saya melihat Marta mengakui bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi dulu itu loh, waktu sakit itu, waktu masalahnya nggak terlalu besar, waktu masih dalam kondisi ada harapan, pada saat kritis itu masih ada harapan, kalau saja engkau datang Tuhan, engkau pasti bisa menyembuhkan. Demikian juga hal ini dikatakan oleh Maria, nggak cuma Marta. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti nggak mati. Sekali lagi sama. Artinya apa? Dari sisi Marta dan Maria mewakili kita manusia, itu percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup lakukan sesuatu untuk menolong dan menyembuhkan. Gitu kan? Dan ini bukan masalah kepercayaan atau sekedar iman saja. Tapi ternyata bukan hanya Maria dan Marta saja yang berpendapat bahwa Tuhan sanggup, tetapi Tuhan Yesus sendiri menyampaikan bahwa dia sebenarnya sanggup. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, Yesus sendiri mengatakan, aku sanggup menghidupkan yang mati bahkan. Karena aku ini adalah kehidupan itu sendiri. Artinya tidak bisa dibantah bahwa Yesus sanggup menolong Lazarus. Yesus mencintai Lazarus. Yesus tahu keadaan Lazarus dan Yesus sanggup menolong Lazarus. Tetapi kita kembali lagi ke kisah ini, jangan langsung ke ending, kita masuk di dalam proses ya. Ada kejadian yang menarik di sini. Namun, ayat yang ke-6, kita kembali di tetap Yohanes 11. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, tadi kan ada yang datang di tempat Yesus berada, itu jauh dari Betania. Betania sekitar 3 km dari Yerusalem. Pada saat itu Yesus sedang menyingkir karena dia akan dirajam batu di Yerusalem pada waktu itu. Dan dia sedang menyingkir, terus ada datang kabar bahwa Lazarus mati. Ya, nah waktu orang yang membawa kabar itu pulang, namun dikatakan ayat 6, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, apa dikatakan? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja tinggal. Tidak langsung, oh aku mengasihi Lazarus, aku ikut merasakan, aku tahu penderitaan Lazarus, dan aku sanggup menolong Lazarus. Begitu dengar kabar, ayo kita berangkat. Itu cara kita berpikir. Tapi kenapa Tuhan sengaja tinggal 2 hari di tempat itu? Bahkan tidak hanya 2 hari. Setelah 2 hari di tempat itu, setelah utusan pulang dan dia tahu Lazarus mati 2 hari, Yesus baru berangkat menuju Betania. Dan itu memakan waktu 2 hari. Coba lihat ayat 17-nya. Maka ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah berapa? 4 hari terbaring dalam kubur. Berarti perjalanan dari tempat Yesus berada ke Betania butuh 2 hari. Ngapain aja? Kalau saudara pelajari Alkitab dengan detail dan sungguh-sungguh, saudara akan menemukan, dan itu adalah kisah perjalanan Yesus melalui Yeriko. Melintasi Yeriko, di situ Yesus menyembuhkan orang buta, di situ Yesus mempertobatkan Zakheus. Itu di rentang 2 hari perjalanan dari tempat Yesus berada menuju Betania. Ada relasinya di situ sebenarnya. Jadi Yesus tetap melakukan kegiatannya. Dan seolah-olah berlambat-lambat untuk sampai ke Betania. Sampai di sana,
sudah 4 hari dikubur. Saudara, kenapa ini? Alasannya apa? Saya baca ternyata di literasi bahwa orang Yahudi kuno mempercayai bahwa kalau orang meninggal, 3 hari setelah dia meninggal, jiwanya itu masih ada di sekitar jasadnya. Katanya begitu, ini kepercayaan orang Yahudi kuno. Sehingga masih ada kemungkinan untuk hidup. Padahal kalau secara medis, kalau orang meninggal tanpa diawetkan, disuntik formalin, dalam waktu 72 jam dia sudah rusak organ tubuhnya. Sudah mulai membusuk. Nah saudara, ini kemudian dipakai oleh Tuhan seolah-olah mau melampaui batas pola berpikir manusia bahwa manusia masih bisa hidup setelah 3 hari itu tadi. Itu menurut pendapat orang Yahudi. Jadi tidak 3 hari berhenti, atau Yesus datang pada hari kedua, atau hari pertama, enggak. Kalau enggak, waktu Yesus membangkitkan, orang akan berkata, benar kan anggapan kita, itu masih mungkin lah, make sense masih buat kita. Tapi ini melewati batas mereka 3 hari, yaitu 4 hari. Artinya apa? Bagi mereka itu adalah sudah final, sudah tidak bisa diapa-apain lagi, sudah benar-benar mati, sudah confirm mati, sudah nggak bisa bangkit. Tetapi disitulah, di dalam kemustahilan itulah, Yesus masuk dan membangkitkan Lazarus. Itu baru Tuhan, saudara. Ya, kita tahu kisahnya. Artinya apa? Kalau yang kembali ke kisah ini, Yesus mencintai Lazarus, Yesus tahu penderitaan Lazarus, Yesus sanggup menolong Lazarus, tetapi Yesus tidak langsung menolong Lazarus. Mengapa? Ini jadi pertanyaan kita. Inilah menyebabkan banyak orang Kristen kemudian rontok imannya, merasa diri sudah dicintai dan mencintai Tuhan, percaya bahwa Tuhan tahu kondisi penderitaannya, percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, tetapi pada saat menghadapi masalah dan Tuhan diam, kita mempertanyakan itu semuanya. Mana buktinya Tuhan? Kenapa engkau diam? Engkau tidak mencintai aku lagi. Mulai iblis masuk tuh ngasih tahu begitu. Yang kedua, oh ternyata engkau cuek, engkau enggak care sama aku. Oh ternyata Tuhan meninggalkan aku. Pergi. Iblis mulai ganggu itu semua iman, kepercayaan kita. Yang ketiga, ternyata engkau enggak pada kuasanya. Akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Karena kecewa, menurut kita Tuhan diam. Kita kemudian meragukan kembali iman kita kepada Yesus. Kita meragukan cinta Yesus kepada kita. Terus ngapain agama-agamaan? Orang kita benar-benar sama Yesus kok malah gak ditolong. Di COVID ini kok malah meninggal. Itu yang hidupnya kacau, gak kenal Tuhan, malah menghujat Tuhan, malah disembuhkan. Kenapa harus Tuhan-Tuhanan, aku gak diberkati, aku kekurangan. Sementara itu yang gak kenal Tuhan malah diberkati. Akhirnya kita kecewa kan? Kenapa Tuhan diam? Kembali ke pertanyaan saya yang tadi. Apakah Tuhan mengasihi kita? Yang masih setuju angkat tangan? Ya, jawabannya. Apakah Tuhan tahu tentang semuanya kejadian yang sedang kita alami, penderitaan yang sedang kita alami? Tahu. Apakah Tuhan sanggup menolong kita? Sanggup. Percaya. Dan apakah dia mau hari ini menolong saudara keluar dari masalah itu? Masih belum bisa jawab kita. Betul ya? Yuk saya ajak kita berpikir dengan cara kita. Dengan pola pikir yang kita pahami yang sederhana ini ya. Saya mengajak Anda berandai-andai. Andaikan Anda seorang ayah atau yang wanita, andaikan Anda seorang ibu, walaupun saya tahu nih banyak teman-teman yang belum menikah, tapi saya ajak sedikit berilustrasi bersama-sama. Para pria, Anda seorang ayah, para wanita, Anda seorang ibu, yang kondisinya begini, punya anak umur 5 tahun, yang terserang demam berdarah. Ya, ngerti ya? Nah untuk menyembuhkan sang anak, harus didiagnosa dulu kadar trombosit dalam darahnya. Untuk itu
Dia harus dicek di laboratorium, diambil darahnya beberapa kali untuk didiagnosa, untuk diketahui seberapa parah, kemudian bagaimana menanganinya, obat-obatan apa yang dikasih, baru kemudian bisa sembuh. Betul ya? Yang pernah punya anak, yang pernah kena demam berdarah kan begitu ya. Nah, kita punya anak, umur 5 tahun, sedang kena demam berdarah dan harus diambil darahnya. Hari pertama mengajak anak menuju laboratorium, itu hal yang tidak susah. Bahkan mungkin anak itu bertanya, ini apa sih mah, ini apa sih pak? Oh ini laboratorium, duduk di ruang tunggu, santai. Tapi kemudian dipanggil masuk ke ruangan dokter, anak ini mulai bingung. Apalagi setelah dia didudukkan dan tangannya diikat dengan tali karet, dia mulai panik nih. Apa yang mau terjadi dengan aku? Kemudian dokter datang dengan sebuah jarum yang besar untuk mengambil darahnya, kan jarum besar itu ya. Mau diambil darahnya, dia mulai ketakutan luar biasa. Jarum suntik mendekati dia. Dan akhirnya benar yang ditakutkan terjadi. Jarum itu menusuk tangannya. Dan dia teriak menangis dengan keras karena sakit yang dirasakannya. Hari ini selesai. Beberapa hari kemudian anak ini harus kembali ke laboratorium untuk dicek perkembangan trombositnya. Berarti apa? Diambil darahnya lagi. Untuk perjalanan yang kedua ke laboratorium hari ini sulit. Enggak seperti yang hari pertama. Perjuangan. Anak itu meronta-ronta terus pengen enggak mau pulang pak. Sampai di laboratorium apa yang terjadi? Tambah sulit saudara. Masuk aja enggak mau, ditarik tangannya, tarik-tariknya terus. Pulang mama. Dia tahu karena itu sakit. Betul, dipaksa, orang tuanya tetap memaksa. Akhirnya masuk ke ruang dokter, diikat lagi dengan tali karet, tambah teriak, dia udah tahu. Meronta-ronta sampai akhirnya papahnya megang, mamahnya megang untuk bantu dokter ngambil darah. Dan itu sakit lagi dan dia teriak dan dia berpikir, Bapak engkau jahat. Mama engkau jahat. Aku disakiti lagi. Pertanyaan saya, kalau saudara adalah ayah atau mamah dari anak yang sakit ini, pertanyaan pertama, apakah Anda mengasihi anak Anda? Ngasih kan? Apakah Anda tahu tentang ketakutan dan penderitaan anak Anda? Tahu ya? Tahu persis saudara. Apakah Anda bisa menyelamatkan dia dari jarum suntik dan mengabulkan permintaannya untuk pulang? Bisa dong. Udahlah dokter, saya nggak tega dokter, udah besok lagi aja ya, pulang aja. Bisa kan? Bisa. Tapi pertanyaannya, maukah Anda membawanya pulang? Karena dengan cara itulah Anda tahu anak itu bisa sembuh, bisa tertolong. Tapi pada saat itu nggak bisa kita jelaskan ke anak kita. Terlalu sulit untuk menjelaskan dan terlalu sulit untuk diterima dengan pemikirannya dia. Dia taunya sakit, dia taunya menderita. Sedangkan dari sudut pandang papanya, dengan ini engkau akan sembuh nak, tapi nggak bisa dijelaskan. Makanya kita memilih diam dan memegangi anak kita saja. Apakah kita jahat? Apakah kita nggak care? Karena care kita lakukan itu. Dari kisah ini kita bisa renungkan kembali kepada kehidupan kita. Kenapa ada konflik cara berpikir antara anak dan orang tua? Karena bedanya sudut pandang. Demikian juga kenapa kita berkata Tuhan kadang-kadang meninggalkan aku, Tuhan gak dengar doaku, Tuhan melalaikan janjinya kepadaku, dan sebagainya. Karena apa? Adanya perbedaan sudut pandang. Anak ini harus belajar, lama-lama dia dewasa, lama-lama dia paham, lama-lama, tapi itu proses. Sampai dia akhirnya mengerti bahwa, oh ternyata tujuan papaku diam tidak menolong aku pada saat itu adalah untuk kebaikanku. Itu baru tahu kemudian. Makanya, kalau saudara sedang ada dalam penderitaan hari ini, jangan pakai cara pandang kita semata, kecewa pasti.
Tapi coba belajar untuk memahami cara pandang Tuhan. Walaupun kita nggak tahu, tapi cobalah untuk ke sana. Orientasikan pikiran kita untuk melihat bagaimana Tuhan melihat. Jangan cuma menurut pikiran kita sendiri. Sebab kalau enggak konflik dan kita kecewa pasti. Kenapa Tuhan belum tolong? Kenapa Tuhan ambil papa mamaku? Kenapa Tuhan ambil usahaku jadi bangkrut? Kenapa Tuhan? Dan sebagainya. Kenapanya itu jangan dari sudut pandangmu, tapi dari sudut pandang Tuhan. Ini yang disebut misteri. Rahasia ilahi, rahasia Tuhan. Justru kalau kita pada saat menghadapi rahasia atau misterinya Tuhan, justru itulah paling sering yang seharusnya membuat kita semakin cinta pada Tuhan. Karena di situ saudara akan menemukan satu hal, oh ini toh maksudnya. Ya ampun, kalau dulu aku tahu gini gak usah aku protes, gak usah aku ngambek, gak usah aku baper. Ini toh maksudnya. Itu semakin cinta loh sama Tuhan Yesus. Tapi pada saat ngadepinnya, gak segampang itu. Sama kasih contoh. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Saya coba tanya dengan jujur, tolong dijawab. Kalau ada kata Allah menyertai kita atau Allah beserta kita, apa yang muncul dalam pikiran kita? Pembelaan, betul enggak? Berkat, betul enggak? Allah menyertai aku berarti kesembuhan, betul enggak? Kesuksesan, betul? Enggak ada masalah. Karena Allah menyertai kita. Apalagi kekayaan, kesehatan. Apakah itu salah? Enggak, semuanya betul. Betul pendapat itu, tapi baru setengah. Karena Allah menyertai kita, seringkali kita pandang dari sudut pandang kita saja. Bukankah Allah menyertai kita, faktanya kita tetap menghadapi yang namanya penderitaan, tetap yang menghadapi yang namanya penolakan, tetap yang namanya kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi yang namanya kemiskinan, kita menghadapi sakit, kita menghadapi kekurangan, kita menghadapi kerugian, masih ada kan? Apakah kalau itu berarti Tuhan sedang tidak menyertai kita? Salah. Tuhan tetap ada menyertai kita. Seringkali kita memikirkan Allah beserta kita itu dari sudut pandang kita saja. Yuk perluas sudut pandangnya yuk. Allah menyertai kita bukan hanya di masa-masa suka saja, tetapi masa-masa sulit. Dia gembala yang baik, menuntun kita ke padang rumput yang hijau, tetapi untuk menemukan padang rumput hijau kadang-kadang kita harus lewat lembah kekelaman. Tetapi gembala itu tetap menyertai kita. Saudara, lihat Maria menerima janji, anakmu yang dilahirkan itu adalah Allah yang menyertaimu. Apakah langsung hidupnya hebat, hidupnya langsung beres, hidupnya lancar? Enggak. Malah sebaliknya, dia dituduh berzina dan hampir dirajam batu. Dia hampir saja diceraikan oleh tunangannya. Itulah salib, itulah penderitaan yang dia terima pada saat dia menerima Immanuel, Allah yang menyertai. Kan kita bertolak belakang kan? Kalau disertai Allah menurut kita tuh hidup fine, sukses, sehat, oke. Enggak gitu teman-teman. Allah menyertai. Itu bukan berarti kita berjalan di depan Allah di belakang kita tergopoh-gopoh menyingkirkan masalah, bukan. Bukan itu. Allah menyertai, Allah beserta kita, artinya Allah yang berjalan di depan kita yang mengikuti. Supaya kita tetap beserta Tuhan, kalau Tuhan belok kiri kita belok kiri. Kalau Tuhan belok kanan, kita belok kanan, supaya terus beserta. Kalau Tuhan lari, kita ikut lari. Kalau Tuhan berhenti, kita berhenti. Itulah kita dan Allah menjadi satu. Allah beserta, itu artinya begitu. Tolong hari ini kita belajar meluaskan sudut pandang. Mari merenung bersama-sama. Saya tidak mengajari, saya hanya membukakan ini. Silahkan saudara renungkan sepulang dari tempat ini. Apakah konsep kita Allah beserta itu hanya untuk kepentingan dan sudut pandang kita saja? Dan kita mempertanyakan Tuhan waktu kita jatuh dalam masalah. Kita maunya enaknya tok. Enggak, saudara. Enggak kayak gitu. Harusnya apapun yang terjadi kita melekat kepada Tuhan. Kita melekat dan semakin mencintai Tuhan. Dijawab atau tidak dijawab? Waktu Tuhan itu yang terbaik. Konsep kita waktu Tuhan adalah juga sudut pandang kita.
Tidak pernah terlambat itu sudut pandang kita. Bagi Maria dan Marta yang mewakili kita manusia, Yesus sudah terlambat. Andai saja engkau ada di sini, dia nggak mati. Itu sudut pandang kita. Andai Tuhan kau tolong aku nggak akan bangkrut. Kalau engkau tolong kami, orang tua kami nggak akan meninggal. Kalau engkau tolong kami, aku nggak diputus pacarku. Kalau Tuhan nolong kami, waktu itu engkau ada. Itu menurut waktu kita semua. Tetapi apakah Tuhan terlambat? Enggak. Yesus datang. Yang menurut kita terlambat, menurut Maria Marta terlambat, enggak. Yesus bangkitkan Lazarus. Tetap waktunya Yesus. 4 hari setelah di dalam kubur. Yuk perluas sudut pandang. Coba renungkan kembali kebenaran firman ini. Bawa pulang jadi perenungan saudara. Dan mulai terapkan dalam hidup saudara. Yang mungkin saat ini sedang kecewa kepada Tuhan. Yang mungkin saat ini sedang menyalahkan Tuhan. Yang mungkin saat ini merasa doanya enggak dijawab. Seolah-olah Tuhan diam. Saya mau beritahu, Tuhan diam tetap berkarya. Kita cuma belum ngerti, nanti kita ngerti. Kita yang harus belajar dewasa hari ini. Tuhan berkati kita semua. Mempelai Kristus yang terkasih, program Diakonia Lumbung Kasih masih dan tetap berjalan demi membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Salurkan kepedulian Anda melalui rekening BCA atas nama Gereja Betani Indonesia Salatiga di nomor rekening 013-1300-301 dengan kode lumbung. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Ibu Lani di nomor 0813-2514-6248. Shalom, semoga mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home kali ini. Revival at Home bisa kita ikuti bersama setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin sangat memberkati kita. Antara lain, doa setiap hari Kamis. Kita akan bersatu hati berdoa bersama-sama untuk segala keadaan yang sedang terjadi di negara kita secara live melalui aplikasi Zoom. Acara Nongki Kui, sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda. Setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa penjaga kota, di mana kita bersatu hati, syafaat bagi kota dan bangsa tercinta setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ruang doa dan konseling setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam. Mempelai Kristus bisa menghubungi atau mengirimkan pergumulan doa Mempelai Kristus ke WhatsApp 081705710075 atau 085697222222. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani, menjadi konselor, dan siap mendoakan setiap pergumulan mempelai Kristus. Kuasanya tak terbatas. Sebuah acara yang berisi kesaksian-kesaksian serta firman yang akan menguatkan setiap kita. Setiap hari Senin jam 7 malam. Dan ngobrol suka-suka bareng Pak Hengki setiap hari Selasa jam 7 malam. Mau ngobrol ringan tentang sesuatu yang lagi happening? Ya, di sini tempatnya. Seluruh acara tersebut di atas bisa Mempelai Kristus akses melalui On Air Radio Betani FM, fanpage Facebook Betani FM 107,7 MHz, streaming radio di link radiobetani.radio12345.com, serta YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami mendoakan seluruh mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Stay at home, stay safe, stay healthy, and stay happy. God bless, Tuhan memberkati.